Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Divisi Kabupaten Bapak Suparno SD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Kabupaten. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan siang ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi program Sabda Sabda. Semoga kegiatan dari awal sampai akhir dilalui Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan tentunya. Semoga di yang akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan program, mungkin dari beberapa sekolah ada kata atau beberapa kata untuk melakukan waktu dekat dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang dijalankan, khususnya kepada Pak Agus Prabowo SPD yang saat ini akan berbagi praktek bersama kita di SD 1 ini. Sebelum acara berbagi praktek yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Prabowo, sampaikan terlebih dahulu jangan kita selalu panjatkan puji dan syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, utamanya nikmat sempat juga dengan sehat. Juga tidak lupa salam salawat selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah dari zaman ini, yang insya Allah nanti akan juga kita bersama Nabi hari akhir. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, dengan kegiatan ini saya yang berjualan di SD Kabupaten mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih, dan juga tidak lupa saya ucapkan selamat kepada kita semua yang telah bisa membentuk komunitas belajar Kompil di SD 3 Purwantoro ini, yang mana Kompil kita beri nama Kompil Gaburo Ceria, dan implementasinya di siang hari ini komunitas belajar yang sudah kita bentuk kita manfaatkan untuk saling berbagi. Ini merupakan pemanfaatan Kompil yang pertama. Untuk selanjutnya nanti mohon kepada Bapak Ibu Guru yang lain bisa memanfaatkan komunitas belajar kita ini untuk saling berbagi, saling asah, saling asuh sesama kelompok atau komunitas yang ada di Purwantoro. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apakah sebenarnya Kompil itu? Tentunya sedikit banyak Bapak Ibu sudah tahu bahwa komunitas belajar merupakan wadah bagi kita semua yang ada di kelompok pendidikan ini, baik pendidik maupun tenaga pendidikan, untuk belajar bersama, berkolaborasi. Sekali lagi, dengan dibukanya pertama kali
ini nanti bisa disusul oleh bapak ibu yang lain. Bagi bapak ibu yang ingin bergabung dalam mobil, saya bersedia untuk bisa segera bergabung. Yang mana tujuan mobil yang kita bentuk ini tentunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar bagi satuan pendidikan khususnya di SD Purwantoro yang muaranya nanti tentunya meningkatkan kompetensi siswa-siswa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya sampaikan tentang manfaat mobil. Mungkin Bapak Ibu dalam hati bertanya, di mana-mana kok dibentuk mobil, manfaatnya jangan motor. Untuk guru-guru jangan hanya formalitas hanya untuk mencetak sertifikat, tapi mobil itu betul-betul kita manfaatkan, kita manfaatkan kegunaan yang sebenarnya. Yang mana pertama, bahwa mobil itu bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi guru. Mobil itu meningkatkan kompetensi guru. Mungkin tidak hanya di satuan pendidikan kita, di komunitas-komunitas yang lain juga terbentuk mobil. Mungkin di masing-masing kelompok kegiatan guru KKJ, juga saya sendiri di kelompok K3S juga membentuk mobil ini demi meningkatkan potensi kita semuanya, baik guru maupun tenaga guru pendidik dan tenaga pendidikan. Yang kedua, di mobil itu bisa memecahkan masalah. Tentunya masalah yang akan kita pecahkan ini bukan masalah yang lain-lain, tentunya masalah dalam pembelajaran. Kita saling sharing, yang satu menyampaikan keluhannya yang kaitannya dengan pembelajaran ini, terus yang lainnya pun memberikan solusi sebagai wadah atau ajang tempat untuk memecahkan permasalahan dalam pembelajaran. Yang ketiga, manfaat mobil untuk mempererat kolaborasi antar teman sejawat. Dengan adanya mobil, kita saling berkomunikasi, berkolaborasi. Bahwa mobil itu tidak hanya mobil di satuan pendidikan, tapi bisa juga mobil antar sekolah. Tidak hanya di sekolah, mobil antar sekolah, bahkan lebih luas lagi yang sifatnya daring. Tentunya Bapak Ibu sudah banyak mengikuti mobil-mobil yang dilaksanakan secara daring. Sedangkan yang keempat, memperkuat jaringan sinergis antar sekolah dengan berbagi baik. Seperti pada siang hari ini kita akan berbagi baik yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Purwono. Yang kelima, membentuk ekosistem dan budaya belajar. Untuk Bapak Ibu, sekali lagi keberadaan mobil yang ada di sekolah kita ini, mari kita berdayakan, kita fungsikan, kita manfaat bagaimana mestinya. Mungkin hari ini yang bisa berbagi baik Bapak Agus, mungkin di waktu yang akan datang gantian. Siapa saja yang memperoleh ilmu yang baru mungkin ini bisa dikeluarkan, bisa diikhlaskan kepada
teman-teman kita di sekolah ini. Syukur nanti bisa meluas di forum yang lebih luas, misalnya di forum KKG atau di mobil antar sekolah. Kita bisa kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang berdekatan kita, berdekatan dengan kita untuk berbagi baik. Kiranya buku yang saya sampaikan sebagai acara sambutan dalam acara berbagi baik yang saat ini akan disampaikan oleh Bapak Agus Bodowo dengan tema Saber dan Samset, yaitu Sabtu Bersih dan Sabtu Sehat, yang merupakan program pembiasaan kita di SD Bodowo. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan untuk bisa diikuti semuanya dengan sebaik. Sekian, ada kekurangan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Agus. Terima kasih kepada PDD atas saran masukannya, semoga bisa menjadi pendengar kami. Sebelum saya menyampaikan program ini, mungkin kita tepuk semangat dulu gitu ya, semangat. Masih semangat gitu? Tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, yang hormati langsung saja saya akan menyampaikan program yaitu Saber Sabtu, yaitu Sabtu Bersih dan Sabtu Sehat, yang akan dibahas adalah alat peraga olahraga dan daur ulang sampah. Latar belakang kegiatan Saber, Sabtu Bersih dan Sabtu Sehat ini atau Sabser dirancang untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan kesehatan di kalangan siswa dengan memanfaatkan sampah daur ulang sebagai bahan untuk membuat alat peraga olahraga. Program ini bertujuan untuk membudayakan pola hidup sehat dan peduli lingkungan sejak dini. Yang kedua, mungkin kita semua sudah tahu karena keterbatasan sarana dan prasarana dalam kegiatan olahraga, namun memiliki potensi besar dalam memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai tempat untuk olahraga. Kami menemukan banyak peserta didik memiliki minat yang tinggi terhadap kegiatan olahraga, namun minat tersebut seringkali tidak terakomodasi dalam program PJOK yang ada. Kemudian kurangnya variasi kegiatan olahraga dalam pembelajaran PJOK. Tujuan program ini yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran lingkungan, yaitu mengajarkan siswa tentang pentingnya daur ulang dan pengurangan sampah. Kemudian yang kedua yaitu jelas meningkatkan kesehatan fisik, yaitu mendorong siswa untuk aktif berolahraga dengan alat peraga olahraga yang telah dijual sendiri. Yang terakhir meningkatkan kreativitas, yaitu melatih siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan bahan daur ulang. Capaian program yang ingin kita capai yaitu ada tiga. Yang pertama tentang kesadaran lingkungan, yaitu siswa memahami proses daur ulang dan pentingnya pengurangan sampah. Yang kedua yaitu tentang kesehatan fisik, peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan olahraga. Kemudian capaian program yang ketiga yaitu kreativitas, yaitu hasil karya alat peraga dari sampah yang fungsional dan menarik. Langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, yaitu langkah-langkah yang pertama pastinya persiapan, jadi kita mengembangkan sampah daur ulang dan merencanakan desain alat peraga yang ingin kita buat. Kemudian pembuatan alat peraga, yaitu siswa bekerja dengan kelompok untuk membuat alat peraga olahraga. Kemudian juga tentang penggunaan alat peraga, yaitu menggunakan alat peraga dalam kegiatan olahraga. Kemudian langkah yang terakhir evaluasi dan refleksi, yaitu menilai apakah efektivitas alat olahraga dan proses pembuatannya. Hasil yang diharapkan yaitu pertama siswa dapat menghasilkan alat peraga olahraga dari sampah daur ulang
yang dapat digunakan. Kemudian yang kedua, peningkatan keterampilan kerjasama dan komunikasi antar siswa. Yang terakhir, siswa lebih termotivasi untuk berolahraga dan peduli lingkungan. Struktur program dan mitra dalam program. Yang pertama, program atau kegiatan yang kita buat ini merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah dengan program Sabtu bersih dan Sabtu sehat. Program ini akan dilaksanakan untuk seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 di SD Negeri 3 Purwantoro yang berjumlah 112 siswa. Kemudian program ini akan dilaksanakan selama 4 minggu dengan jadwal setiap hari Sabtu. Kemudian kegiatan ini akan dilaksanakan di sekolah baik di dalam maupun di luar kelas. Anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini adalah ada kepala sekolah, guru olahraga, guru kelas, dan guru mapel serta peserta didik. Kapasitas yang dimiliki atau aset yang dimiliki oleh SD Negeri 3 Purwantoro yang pertama aset fisik. Kita memiliki halaman sekolah, kemudian ada ruang kelas, ada perpustakaan, ada musola. Kemudian yang kedua aset manusia. Di sana ada kepala sekolah, ada guru kelas, guru mapel, tata usaha atau operator, kemudian penjaga dan peserta didik. Yang ketiga aset sosial, yaitu kita mempunyai komunitas belajar yaitu yang kita namakan Bagi Wajarnya. Yang keempat tentang aset lingkungan, karena lingkungan kita yang sejuk dan asri, karena di sana ada pohon beringin dan pohon nangka, ini menjadi ikon di SD kita. Yang terakhir aset finansial yang jelas yaitu dana bos. Rencana evaluasi yang akan kita laksanakan yang pertama evaluasi secara menyeluruh dan dilaksanakan pada akhir kegiatan proyek. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, lihat dari umpan balik peserta didik dan guru. Kemudian rencana evaluasi yang kedua yaitu observasi, yaitu kita mengamati pelaksanaan kegiatan dan partisipasi siswa dalam kegiatan tersebut. Kemudian kuesioner yaitu mengumpulkan feedback atau umpan balik dari siswa dan guru tentang program tersebut. Yang terakhir yaitu penilaian karya, jadi menilai kreativitas dan fungsi alat peraga yang telah dibuat tadi. Kemungkinan tantangan dalam program ini di sana ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama keterbatasan sumber daya, jadi ketersediaan sampah dan ruang yang bervariasi, mungkin karena stok atau apa mungkin menjadi kendala. Kemudian partisipasi siswa, jadi untuk menjaga antusiasme siswa sebagai program mungkin menjadi tantangan. Kemudian teknis pembuatan, yaitu kesulitan teknis dalam berolahraga yang aman dan alat berolahraga yang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu berbenturan dengan aktivitas sekolah, jadi program pembelajaran menyesuaikan dengan aktivitas sekolah dan peserta didik dapat melanjutkan pelaksanaan proyek pada hari berikutnya. Untuk menanggulangi hambatan atau tantangan tadi yaitu dengan perencanaan yang matang dan kerjasama yang baik antara semua pihak sehingga program ini diharapkan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Mungkin hanya itu paparan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada masukan atau tanggapan tentang program ini, kami persilahkan itu. Saya mau tanya Mas. Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih atas tambahan pengetahuan praktek baik yang dilakukan dengan membuat alat peraga dari daur ulang sampah. Yang saya tanyakan, untuk sampah yang digunakan itu apa ya syaratnya atau kualifikasinya itu yang bagaimana Pak? Apakah itu sampah organik, anorganik, atau sampah yang dipakai untuk menjual itu yang seperti apa? Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fitri. Jadi sampah yang kita gunakan yaitu misalkan kita di
gudang itu ada kertas tidak terpakai, ada plastik. Nanti karena kita di kelas di sekolah kita itu nggak punya bola kecil atau bola tenis, nanti kita bisa buat bola-bola kecil itu dari kertas-kertas itu yang nggak terpakai itu nanti di apa ya, di convert dibuat bola, kemudian luarnya dilapisi plastik yang warna-warni itu. Kemudian di gudang juga banyak kardus, jadi nanti kita di sana bisa buat pun, yaitu bisa dibuat dan dicat warna-warni, bisa untuk lari zigzag juga bisa. Nanti di sana juga ada botol-botol bekas minuman dari anak-anak, nanti kita juga bisa kasih pasir yang berwarna-warni, nanti kita bisa buat untuk latihan kebugaran jasmani. Mungkin seperti itu Bu Fitri, sobat dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang lain? Kalau ada, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan sudah meluangkan waktu. Semoga program ini bisa terlaksana dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.